Cuma nggak kalah sama aku. Yuk, dia mau nggak Pak? GBK kan ada yang meninggal Pak? Karena ini naik mereka. Sip.
Nanti pengunjung sebelum masuk wajib disemprot hand sanitizer sebelum. Oh iya. Pak, jangan yang dalam. Boleh teriak nggak, Pak? Boleh teriak. Naik juga. Naikin, kalau naik kena kaki. Kita saja kan. Selalu menggunakan masker selama di fantasi dan menggunakan sesama. Salah punya fantasi, punya kejeban dan kerjaan luar. Ini saya melihat, jadi sebelum kita memutuskan untuk melakukan transisi, yang dicek adalah fasilitas kesehatan. Karena itu bagian dari pengambilan keputusan. Fasilitas kesehatan kita alhamdulillah siap, aman, tenaga kesehatan juga. Lalu yang kedua, kita mulai melakukan transisi. Dan transisi itu pembukaannya bertahap. Ada yang dibuka awal, ada yang dibuka di tengah, ada yang dibuka di akhir. Nah, yang dibuka di awal adalah tempat ibadah. Sesudah itu perkantoran, kegiatan perekonomian. Yang dibuka di fase ini lebih akhir adalah tempat wisata. Salah satunya Ancol dan Ragunan. Jadi tadi saya lihat protap yang disiapkan oleh Ancol untuk nanti bisa berkegiatan lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Seandainya nanti ditemukan karyawan atau pengunjung tempat wisata yang dinyatakan positif, itu nanti treatmentnya seperti apa? Semua tempat sama. Jadi para pekerjanya diperiksa, kemudian secara rutin ada pemantauan. Kemudian kalau ada kasus, maka diperiksa kasusnya. Apakah perlu isolasi, apakah perlu perawatan, tapi protapnya semua ada. Artinya opsi dari penutupan sementara tempat wisata sendiri ada nggak? Jadi semuanya ada opsi itu. Tapi kan kita punya ukurannya ya. Dari ukuran itu nanti kita tentukan. Pak, di masa transisi ini di pekan pertama kan angkanya bahkan dari kajian epidemiologi kan ini yang tertinggi apa ya? Itu sejauh ini berarti ada reproduksinya meningkat nggak sih, Pak? Nanti kita pantau, itu kan kalau data epidemiologi ini bukan kayak tinggi permukaan air ya. Kalau tinggi permukaan air itu kan gantinya tiap jam. Kalau ini nanti kita pantau setelah jalan 2 minggu, baru datanya kita miliki lengkap. Karena setiap kali ada angka keluar hari ini, sesungguhnya itu adalah peristiwa 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu. Peristiwa yang terjadi hari ini baru terbaca datanya nanti 10 hari yang akan datang. Jadi kita lebih matang, sama seperti kalau kita memutuskan kemarin untuk melakukan perpanjangan PSBB masa transisi, itu menggunakan data yang berjalan 2 bulan. Dari situ kemudian kita lihat trennya. Jadi bukan hanya peristiwa harian. Gitu ya. Pak Anies, pengunjung dari tempat hiburan ini kan bisa datang dari mana saja Pak? Bisa dari Jakarta di zona merah, Jakarta di zona kuning. Apakah nanti akan ada evaluasi terkait dengan siapa-siapa saja yang datang? Enggak, menurut saya tidak relevan lagi menyebut Jakarta zona merah, zona itu. Karena sesungguhnya semuanya masih berisiko. Jadi jangan sampai ada kesan saya tempatnya aman. Kenapa?
karena bukan zona merah, sesungguhnya di semua tempat masih ada risikonya. Dan kita kemarin menyebutkan ada beberapa RW, itu bukan berarti seluruh RW. Itu adalah ada kasus di RW itu. Dan sebagian dari RW itu malah warganya belum tentu berinteraksi dengan tetangganya. Ada yang malah berinteraksinya dengan koleganya di kantor. Kenapa? Ya bentuk rumahnya model komplek. Komplek itu interaksinya seringkali lebih banyak dengan di luar daripada di dalam. Jadi saya menghimbau pada semua, dimanapun Anda berada, tetaplah waspada, tetaplah ikuti protokol kesehatan. Jangan pernah menganggap bahwa kita sudah aman sekarang. Pak, untuk pengendalian ketatkan di 66 RW itu sejauh ini seperti apa, Pak? Nomor satu, angka itu naik turun, Mas. 3 hari sebelumnya sempat 62. Lalu sebelumnya 68. Jadi pengendalian itu bukan RW, pengendalian itu kasus. Jadi kasus-kasus dikendalikan. Gitu ya. Terima kasih. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular. Penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.